Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afiatul Fatimah, Devi Sriwahyuni, dan Miftahul ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul syarat-syarat menjadi penyunting. Yang pertama, syarat-syarat untuk menjadi penyunting yaitu ada 1. Menguasai ejaan. Seseorang yang ingin menjadi penyunting naskah hendaknya menguasai ejaan. Karena dalam penyuntingan naskah, penguasaan pada umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI sangat diperlukan dalam hal tersebut. Yang kedua, ada menguasai tata bahasa. Terkait dengan hal ini, seorang penyunting naskah harus mengerti susunan kalimat bahasa Indonesia yang baik, seperti menguasai struktur kalimat, menguasai kata baku dan tidak baku, ataupun menguasai penempatan diksi yang tepat. Yang ketiga, seorang penyunting naskah harus bersahabat dengan kamus. Hal ini dikarenakan jika ditemukan sebuah kata yang tidak diketahui maknanya, seorang penyunting naskah dapat menyelesaikan naskahnya dengan baik dan benar. Yang keempat, memiliki kepekaan bahasa. Memiliki kepekaan bahasa sangat diperlukan dalam penyuntingan naskah. Hal ini disebabkan agar naskah yang telah disunting dapat diterbitkan dan diterima oleh kalangan luas, serta tidak menyebabkan ambiguitas atau kerancuan makna. 5. Memiliki pengetahuan yang luas. Seorang penyunting naskah diharapkan harus selalu memperbaharui informasi dengan cara rajin membaca buku, majalah, dan koran. Dengan demikian, si penyunting naskah tidak ketinggalan informasi. Dengan kata lain, orang yang malas membaca buku, koran, majalah, atau sumber informasi lain sebetulnya kurang cocok untuk menjadi seorang penyunting naskah. 6. Memiliki ketelitian dan kesabaran. Ketelitian adalah modal bagi penyunting naskah, karena dengan ketelitian diharapkan naskah yang telah disuntingnya terhindar dari kesalahan. Seorang penyunting naskah harus memeriksa apakah kalimat, kata, dan istilah itu layak cetak atau tidak, berbau sara atau tidak, berbau pornografi atau tidak, dan sebagainya. Seorang penyunting naskah harus bolak-balik memeriksa naskah. Malahan sesudah menjadi prof atau cetakan percobaan, seorang penyunting naskah masih berurusan dengan kalimat dan kata-kata. Penyunting naskah baru bisa lepas dari kalimat dan kata-kata kalau prof itu sudah via cetak atau disetujui untuk dicetak. 7. Memiliki kepekaan terhadap sara dan fonografi. Seorang penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau sara dan fonografi. Jika kedua hal tersebut tidak diperhatikan, dapat mengakibatkan buku dilarang beredar. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak cetak atau tidak, dan apakah gambar atau ilustrasi tertentu layak siar atau tidak. Selanjutnya, memiliki keluasan. Seorang penyunting naskah haruslah bersikap luas atau supel. Hal ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi antara penulis, penyunting, dan editor agar suasana kerja kondusif. Seorang penyunting juga harus terbuka, menerima masukan atau saran baik dari penulis, editor, maupun dari pihak penerbit. Dalam berhubungan dengan penulis naskah, penyunting naskah tentu harus bersedia mendengarkan berbagai pertanyaan, saran, dan keluhan. Selanjutnya, memiliki kemampuan menulis. Meskipun seorang penyunting bukanlah penulis, ia harus membekali diri dengan kemampuan menulis, seperti menulis ilmiah dan non-ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar peran penyunting naskah mampu memperbaiki kualitas tulisan. Yang ke-10, menguasai bidang ilmu tertentu. Alangkah baiknya jika seorang penyunting naskah menguasai bidang ilmu tertentu, dan tidak terbatas ilmu yang harus dikuasai. Hal ini tentu akan membantu penyuntingan ke dalam tugasnya sehari-hari. Lalu yang ke-11, menguasai bahasa asing. Seorang penyunting naskah sebaiknya membekali diri dengan menguasai bahasa asing. Jika hal ini terpenuhi, pekerjaan penyunting naskah akan sangat terbantu. Dan yang terakhir, memahami kode etik penyuntingan naskah. Seorang penyunting naskah harus memahami kode etik penyuntingan naskah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika seorang penyunting naskah melanggar kode etik, tentu hal tersebut akan mengganggu kinerjanya. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.